وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Akhwati pemirsa Markazuna TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembacaan Syarh Thalathatil Usul. Idza fahimta dzalika fa'lam anna man lam yahkum bima anzalallahu wa arada an yakuna at-tahakumu ila ghairillahi wa rasulihi waradat fihi ayatun binafyil imani anhu wa ayatun bikufrihi wa zulmihi wa fisqihi. Jika engkau memahami hal tersebut, maka ketahuilah bahwasanya siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan ia menginginkan untuk berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya, maka telah datang tentangnya ayat-ayat yang menafikan keimanannya dari dirinya, dan ayat-ayat yang mengatakan tentang kekafirannya dan kezalimannya dan kefasikannya. Fa'ammal qismul awwalu, sedangkan bagian yang pertama dari ayat tersebut adalah famislu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah engkau memperhatikan kepada orang-orang yang mengaku bahwasanya dirinya beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, mereka menginginkan untuk berhakim kepada taghut, sedangkan mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan jika dikatakan kepada mereka, kemarilah untuk tunduk kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul, maka engkau melihat orang-orang munafik itu menghalang-halangi manusia dari engkau dengan sekuat-kuatnya. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Maka bagaimana jika menimpa mereka satu musibah disebabkan oleh perbuatan tangan mereka, kemudian mereka mendatangimu, mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa kami tidak menginginkan kecuali penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di hati-hati mereka, maka berpalinglah dari mereka dan berilah mereka pembelajaran, dan katakan kepada mereka dengan perkataan yang membekas di diri-diri mereka yang sampai. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya mereka ketika mereka menganiaya diri mereka sendiri, lalu mereka mendatangimu dan meminta ampunan kepada Allah dan Rasul meminta pengampunan untuk mereka, maka pastilah mereka akan mendapati Allah Ta'ala penerima taubat dan maha penyayang.
Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali tidak, demi Rabbmu, sesungguhnya mereka tidak beriman hingga mereka berhakim kepada engkau atas apa yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapati di diri-diri mereka rasa keberatan terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka tunduk menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Fawasafallahu ta'ala haula'i al-mudda'ina lil imani wa hum munafiquna bisifatin. Maka Allah Ta'ala mensifati mereka yang mengaku-ngaku beriman, mereka adalah munafik, para orang munafik, dengan sifat-sifat. Al-ula, yang pertama, annahum yuriduna ayyakuna tahakumu ila taghuti, bahwasanya mereka menginginkan agar berhakim kepada taghut. Wa huwa kullu ma khalafa hukmallahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hukum itu adalah semua yang menyelisihi hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lianna ma khalafa hukmallahi wa rasulihi fahuwa tughyanun wa i'tida'un ala hukmi man lahul hukmu wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu wa huwa Allah. Karena apa yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, maka ia adalah suatu tughyan, pembangkangan, wa'tida'un, dan permusuhan terhadap atau perlawanan terhadap hukum siapa yang miliknya lah hukum dan kepadanya kembali semua urusan, dan ia adalah Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Hanya miliknya lah memerintah dan menciptakan dan memerintah adalah hanya wewenangnya saja. Maha suci Allah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. As-saniyatu, sifat yang kedua, annahum idza du'u ila ma anzalallahu wa ila rasuli saddu wa a'radu. Bahwasanya mereka jika diseru untuk tunduk kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul, mereka membelot dan menolak dan berpaling. As-salisatu, yang ketiga, annahum idza usibu bi musibatin bima qaddamat aydihim. Jika mereka ditimpa satu musibah atas apa yang diperbuat tangan mereka, wa minha an yu'sara ala sani'ihim, dan diantaranya adalah mereka mendapatkan akibat dari perbuatannya, ja'u yahlifuna annahum ma aradu illa al-ihsana wa taufiqa. Mereka datang kepadamu dan bersumpah bahwasanya mereka tidak menginginkan dengan hukum tersebut kecuali perbaikan atau penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Kahali man yarfudul yawma ahkamal islami wa yahkumu bil qawaninil mukhalifati laha za'man minhu anna dhalika huwal ihsanu al-muwafiqu li ahwalil asri. Seperti keadaan orang yang pada hari ini menolak hukum-hukum Islam dan ia berhukum dengan aturan-aturan yang menyelisihi hukum-hukum Islam tersebut, dan dengan anggapan dari dirinya bahwasanya hal tersebut adalah bentuk penyelesaian yang baik yang relevan dengan keadaan-keadaan di zaman ini. Tsumma hadzara subhanahu haula'il mudda'ina lil imani al-muttasifina bitilka sifati. Kemudian Allah Ta'ala memperingatkan mereka yang mengaku-ngaku beriman, yang memiliki sifat dengan sifat-sifat tersebut, bahwasanya bi'annahu subhanahu ya'lamu ma fi qulubihim wa ma yuknunahu min umurin tukhalifu ma yaquluna.
bahwasanya Ia Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di hati-hati mereka dan apa yang mereka sembunyikan dari perkara-perkara yang menyelisihi apa yang mereka ucapkan. Wa amara nabiyahu, dan memerintahkan kepada nabinya, an ya'idhahum wa yaqula lahum fi anfusihim qawlan baligha. Memerintahkan kepada nabinya untuk memberikan mereka pembelajaran dan mengatakan kepada mereka perkataan yang berbekas dan sampai pada jiwa-jiwa mereka. Summa bayyana anna al-hikmata min irsalir rasuli an yakuna huwal muta'ul matbu'u la ghairahu. Kemudian ia menjelaskan bahwasanya hikmah dari diutusnya Rasul adalah untuk menjadi seseorang yang ditaati dan diikuti. La ghairahu minan nasi, dan bukan selain beliau dari kalangan manusia. Mahma qawiyat afkaruhum wattasa'at madarikuhum, meskipun kuat pemikiran-pemikiran mereka dan luas ilmu-ilmu mereka, pengetahuan-pengetahuan mereka. Summa aqsama ta'ala birububiyatihi li rasulihi. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan kerububiyahannya kepada Rasulnya yang hiya akhassu anwa'i rububiyati. Ia itu merupakan jenis rububiyah yang paling khusus. Wallati tatadammanul isyarata ila sihhati risalatihi, yang mencakup, mengandung isyarah tentang kebenaran risalah sallallahu alaihi wasallam. Aqsama biha qasaman muakkadan annahu la yasihul imanu illa bi salasati umurin. Allah Ta'ala bersumpah dengannya dengan sumpah yang ditekankan bahwasanya tidak menjadi benar keimanan kecuali dengan 3 perkara. Al-awwalu an yakuna tahakumu fi kulli niza'in ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwasanya berhakim untuk segala perselisihan itu hanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asani an tansyarihas suduru bihukmihi wa la yakunu fin nufusi harajun wa dhiqun minhu. Hendaklah hati atau dada-dada itu menjadi luas, lapang dengan menerima hukumnya, dan tidak ada di dalam jiwa-jiwa itu rasa keberatan dan kesempitan dalam menerima hukumnya. Asalisu an yahsulat taslimu biqabuli ma hakama bihi wa tanfidhihi biduni tawanin aw inhirafin. Hendaklah ada penerimaan atau ketundukan dengan menerima apa yang beliau hukumkan, beliau tentukan, wa tanfidhihi, dan melaksanakannya tanpa ada penyimpangan. Wa amal qismu tsani, sedangkan bagian yang kedua dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekafiran, kezaliman dan kefasikan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah famislu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Wa qawlihi, dan seperti firman-Nya juga, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wa qawlihi, dan firman-Nya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Wa hal hadhihi al-awsafu thalathatu tatanazzalu ala mausufin wahid? Apakah sifat-sifat yang 3 ini itu ditujukan kepada satu orang saja? Bimakna anna kullaman lam yahkum bima anzalallahu fahuwa kafirun zalimun fasiqun. Maksudnya adalah setiap yang
tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, apakah ia kafir, zalim dan fasik dalam satu waktu? Li'anna Allah Ta'ala wasafa al-kafirina bil-zulmi wal-fisqi. Karena Allah Ta'ala mensifati orang-orang kafir dengan kezaliman dan kefasikan dengan firman-Nya Allah Ta'ala, wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sesungguhnya mereka itu kafir terhadap Allah dan Rasulnya, dan mereka mati, mereka itulah orang-orang yang fasik. Fakullu kafirin zalimun fasiqun. Karena ayat itu, maka seluruh orang yang kafir itu zalim dan fasik. Aw hadhil awsafu tatanazzalu ala mausufina bihasabil hamili lahum ala adamil hukmi bima anzalallahu hadha huwal aqrabu indi wallahu a'lam. Atau sifat-sifat yang tiga tadi itu ditujukan untuk mensifati orang-orang yang disifati berdasarkan faktor yang ada pada diri mereka berupa sikap tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan ini yang lebih dekat dengan kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.